masalahnya kalau sampai struktur ini akibatnya gangguan struktur tadi menimbulkan kematian saraf, Kematian saraf. kematian saraf leher. Nah, itu baru sesuatu yang serius dan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau sampai terjadi kematian saraf. Lehernya sampai ke bawah, itu arus listrik sarafnya udah nggak jalan lagi. Lumpuh gitu, Bro. Jadi dia bisa mengalami kelumpuhan tangan dan kaki secara bertahap. Dari leher ke bawah. Iya. Tapi tinggal mulutnya doang, kepala ke atas Iya. doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu Sobat Sabili ID dalam podcast Sabili ID. Kali ini kita bersama dengan seorang yang sangat inspiratif yang pada hari-hari ini melakukan sebuah roadshow dan gerakan yang luar biasa. Mari kita sapa dulu, ada Profesor Ridho Darmajaya. Masya Allah. Assalamualaikum, Ya. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya sebutkan dulu nama lengkapnya, Profesor Dokter Ridho Darmajaya, spesialis bedah saraf. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Orangnya masih muda, energik. Nah, tadi habis roadshow juga tadi ya hari Ya, ini. ada beberapa yang kita isi. Masya Allah. Nah, buat pemirsa, beliau adalah inisiator gerakan GG, Gerakan Gadget Sehat Indonesia, GGSI. Iya, Betul, Prof, ya? betul. Yang di launching Desember lalu ya, 2022 kalau nggak salah. Iya, iya, Desember 22. Jadi bulan ini sudah hampir 10 bulan berarti, Prof. iya. Ya. Masya Allah. Nah, soal kita akan mengupas juga nanti apa sih gerakan ini, lalu kemudian Prof ini kan memang spesialis saraf, bedah saraf, Ya. dan yang saya baca bahwa nanti akan sangat luar biasa efek ini terhadap kesehatan kita. Nah, nanti kan udah dengan di dalam, tapi saya boleh di awal gimana munculnya gerakan ini, Prof? Kali bisa cerita dulu. Baik, jadi awalnya memang di akhir tahun 2022 itu kita mulai melihat ada perkembangan yang berbeda dari umur pasien-pasien yang datang dengan keluhan saraf terjepit leher. Keluhan awalnya. Jadi seperti tegang di leher, berat di pundak, tangannya kesemutan, suka pusing, gampang capek, lemas ya. Kalau tidur dia bangun-bangun juga tetap gak segar. Nah, itu kita ngelihat, loh kok ini jadinya tidak dalam populasi yang biasanya gitu. Karena biasanya yang menderita seperti itu di usia-usia 50-60 tahun ke atas. Lansia lah ya. Nah, dan itu normal kalau mereka merasakan itu. Bukan normal dalam arti normal betulan, cuma proses degeneratifnya sudah mulai berjalan. Wajar lah kalau udah tua, lansia, degeneratifnya. Iya. Nah, tapi ini malah kok yang dilakukan atau kita temui itu pada ananda-ananda di usia-usia SMA, ananda-ananda di usia SMP, bahkan di SD. Bukan SD pun. Jadi seperti itu. Nah, kita ngeliat apa nih? Ternyata nggak terlalu sulit untuk membuat kesimpulannya, karena di akhir tahun 2022 itu kan akhirnya pandemi, di mana sekolah-sekolah yang tadinya di dalam pandemi itu daring semua, online semua. Nah, jadi orang tua pada permisif pada anak-anaknya untuk menggunakan gadget. Nah, jadi problemnya ternyata di situ ada kebiasaan di mana anak-anak ini menggunakan gadgetnya dengan posisi yang kurang tepat dan durasi yang lama, sehingga akibatnya menimbulkan gangguan-gangguan tadi. Oke, jadi dua, posisi dan durasi. Iya. Itu jadi konsentrasi, Prof, ya. Kalau boleh sebut, Prof, angkanya signifikan nggak sih orang-orang muda itu yang terkena itu, atau kasuistik lah 1-2 gitu? Oh enggak, cukup banyak. Cukup banyak. Jadi kita bisa lihat mereka yang awalnya itu, banyak dari mereka menganggap itu sesuatu yang nggak signifikan, dalam arti keluhan-keluhan itu biasa Biasa ada aja, masalah. mungkin capek, pegel gitu ya. Capek, pegel gitu. Tapi problemnya adalah kalau itu diteruskan dengan pemakaian gadget yang dengan posisi yang tidak tepat dan dalam jangka waktu yang lama, problem awalnya itu perubahan struktur tulang belakang lehernya. Struktur tulang belakang leher. Ya, yang harusnya normalnya dia berbentuk seperti J terbalik gitu ya, ada curve-nya gitu ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Nah, nanti itu bakal berubah lurus atau malah bentuknya bungkuk gitu. Jadi berbeda dengan yang seharusnya. Nah, itu dulu biasanya yang terganggu. Nah, kalau strukturnya terganggu dan memerlukan tindakan operasi, itu masih bisa dibenerin. Tapi masalahnya kalau sampai struktur ini akibatnya gangguan struktur tadi menimbulkan kematian saraf. Kematian saraf. Kematian saraf leher. Nah, itu baru
sesuatu yang serius dan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kalau sampai terjadi kematian saraf. Ketika seorang itu sarafnya mati itu, Prof. Kita yang awam nih nggak ngerti kesehatan kan, Prof, kan ada saraf. Apa sih efeknya sebenarnya, Prof? Wah, itu problem. Kalau saraf lehernya mati, maka lehernya sampai ke bawah, itu arus listrik sarafnya udah nggak jalan lagi. Lumpuh gitu, Prof. Jadi dia bisa mengalami kelumpuhan tangan dan kaki secara bertahap. Dari leher ke bawah. Iya. Tapi tinggal mulutnya doang, kepala ke atas Iya. kan. Ya, walaupun itu secara bertahap ya, karena beda dengan kecelakaan atau trauma gitu ya, dimana benturan keras langsung terjadi, sarafnya rusak secara cepat, nah itu langsung dia kejadian, suddenly gitu, tiba-tiba bisa terjadi karena benturan itu. Tapi karena ini berproses, jadi dia bertahap gitu. Nah, tapi kematian saraf itu nggak ada no point of return gitu, jadi nggak bisa kembali lagi karena meskipun operasi karena kematian saraf itu nggak beregenerasi. Jadi kelumpuhan tangan dan kaki, buang kecil besarnya bisa bablas gitu aja keluar, nggak terasa. Listriknya nggak ini ya, nggak connect ya. Kemudian terutama buat yang laki-laki itu seksualnya bisa nggak mampu gitu. Ini dahsyat sekali ininya. Nah, kasusnya emang ada, Prof, yang anak SMP, SD sampai sarafnya mati itu? Ada ya? Ada. Bahkan akhirnya sampai meninggal karena problem saraf leher itu juga mempengaruhi proses pernafasan karena otot-otot pernafasan itu dipersarafi oleh saraf dari leher tadi. Jadi akibatnya pernafasannya nggak berfungsi secara sempurna, terganggu dan akhirnya gagal nafas ya, bisa meninggal dunia. Ngeri juga nih pemirsa ya, jadi efeknya sangat dahsyat, luar biasa. Iya. Nah, tapi kan dokter bilang tadi, Prof bilang lama gitu, Prof ya, bertahap. Ini berapa? Kalau anak SD kena berarti dia sejak kapan tuh pakai HP-nya tuh sampai sedemikian rupa, sampai SD dia udah kena gitu. Ya sekarang memang problemnya kan kita bisa lihat anak-anak dari umur 0 itu udah mulai dikasih gadget gitu. Bayangin ada posyandu yang ada ibu dengan kain gendong menggendong anaknya untuk kontrol ke posyandu, tapi di dalam kain gendongnya ada gadget dikasih buat anaknya kan. Problem. Walaupun kalau di usia-usia 0-1 tahun seperti itu problem awal yang terjadi itu adalah speech delay. Oh, speech delay, lambat ngomong ya. Lambat bicara. Makanya kita bisa lihat banyak anak-anak sekarang umur 3-4 tahun tuh nggak ngomong gitu loh. Padahal dulu waktu kita dulu mungkin umur 1-2 tahun nggak bisa berhenti ngomong gitu. Saking cerewetnya gitu, ngomong dulu gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang menarik dalam arti sesuatu yang harus diperhatikan gitu. Nah, karena apalagi banyak orang-orang menyebutnya, menggolongkannya ke ini autis. Autis itu sendiri kan punya kriteria-kriteria yang dipakai oleh dokter anak misalnya untuk menentukan bahwa ini autis atau tidak. Tapi problem ini sebenarnya karena pemberian gadget yang tidak tepat dan akhirnya menimbulkan speech delay. Karena gadget itu hanya merangsang kita melihat, hanya merangsang kita mendengar. Tapi tidak merangsang kita untuk bicara. Nah, seperti itu. Nah, tadi ada 2 poin, Prof. Durasi dan posisi. Mungkin kita perlu tahu nih, Prof, supaya saya sendiri kan kita hari ini nggak bisa lepas dari HP, Prof ya. Betul. Aja di sini nih. Iya. Bahkan 8 jam mungkin lebih sehari itu. Nah, posisi seperti apa yang kemudian sehingga kita nggak masuk ke lubang itu gitu. Iya, problemnya itu kan gini. Kalau saya melihat lurus ke depan seperti ini ya, lurus ke depan, maka beban leher saya dengan asumsi berat badan saya 75 kilo, maka berat beban leher saya itu sekitar 5 kiloan. Beban leher? Beban leher 5 kilo. Dari mana tuh 5 kilo? Pertama berat otak kita. Berat otak kita itu 2% dari berat tubuh. Jadi kalau tadi asumsinya berat badan itu 75 kilo, maka berat otaknya 1,5 kilo. Jadi 2%. Jadi masnya udah bisa ngitung nih berapa berat otaknya kita gitu kan. Kalau ada orang yang beratnya 80 kilo berarti berat otaknya 1,6 kilo. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berat tulang-tulang tengkorak, otot-otot wajah, tulang-tulang wajah, rahang gigi dan sebagainya, total 5 kilo. Oke. Nah, ketika kita melihat gadget kita, kayak gini nih. Nah, kita kan mulai tertekuk tuh. Betul. Waktu terjadi tekuan sekitar 30 derajat, beban yang 5 kilo tadi berubah menjadi 18 kilo. Nah, bahkan waktu kita menekukkan leher kita sampai 60 derajat, berat beban leher kita sudah menjadi 27 kiloan. Dan itu ya, dengan asumsi berat badan yang 75 kilo. Dan itu karena posisi dia menggantung seperti itu, dan penelitiannya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh teman-teman kita di Amerika Serikat, di beberapa negara, untuk melihat
seperti itu. Nah, problemnya adalah tadi nyambung dengan durasinya. Durasi. Berapa lama dia menggunakannya? Nah, kalau anak-anak itu menggunakannya bisa 4 jam sehari, 8 jam sehari, 12 jam sehari. Nah, jadi begitu lama dengan posisi yang salah dan berulang terus setiap hari, berhari, berpekan, berbulan, bertahun, maka terjadilah tadi. Diawali dengan gangguan struktur tulang belakang lehernya sampai akhirnya kematian saraf. Oke, berarti yang sehat kita pakai gini Prof. Tegak gini berarti. Ya, sebenarnya seperti Harusnya. itu. Cuma ingat bahwa dia berkolaborasi antara Durasi. posisi dan durasi. Jadi kalau memang kita bekerja di bidang IT misalnya, IT itu komputer terus ke depannya. Komputer terus depannya. jadi kita pertama sekali itu yang harus dilakukan adalah selain pastikan bahwa kita benar-benar perlu waktu kita menggunakan gadget kita, kalau memang dia menggunakan untuk jangka waktu yang lama, pindahkan file datanya ke laptop atau ke PC komputer rumah. Ya. Nah, jadi kalau itu terjadi seperti itu, kita pindahkan datanya ke laptop, ke PC, ke tablet tadi, itu bisa kita lakukan posisinya itu puncak layarnya sejajar mata kita. Puncak layar ujungnya itu Ya. semata gitu ya. Sejajar mata. Nah, kalau komputer rumah biasanya kita bisa pakai buku tebal gitu, ganjal layarnya supaya bisa naik sejajar mata kita, puncaknya. Nah, gitu juga kalau dia seperti iPad dan itu puncak layar sejajar mata, tapi kalau iPad mungkin kita harus pakai additional keyboard. Ya. Nah, kalau laptop kan gini. Ya, maka kalau pakai laptop kita juga ganjal pakai kotak sepatu misalnya. Kalau saya itu suka pakai kotak sepatu ganjalnya. Nah, waktu buka itu tetap nggak sejajar puncak layarnya, cenderung lebih rendah. Tapi nggak apa-apa, jangan terlalu rendah yang penting. Jadi artinya kita nggak menunduk, tapi kita cukup mata kita aja yang turun dikit. Berapa derajat toleransinya, Prof, yang sehat itu? Less than 15 ya, lebih rendah dari 15 derajat, mungkin di bawahnya 10 berapa gitu ya. Sedikit sekali berarti ya tekupannya ya. Dan kalau laptop tentu kalau kita perlu mengetik panjang harus pakai keyboard tambahan juga. Karena kalau nggak tangannya menggantung kan, dan itu juga jadi problem lain. Tangan juga ini ya benar ya. Harusnya datar aja dia. Gitu. Ya. Oke. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebenarnya durasi yang diperbolehkan itu kan 2 jam per hari, totally. 2 jam per hari. Jadi kalau emang kita harus menggunakan lebih dari itu, dilakukan break time setiap 1 jam gitu. Oke, jeda sejamnya istirahat, break 5 menit boleh. Lakukan stretching posisinya gitu ya. Kemudian biasanya tuh kita berdiri, lihat lurus ke depan, kemudian miringkan lehernya ke kanan, tahan 5 detik, balik lagi ke kiri 5 detik, ke atas 5 detik, kemudian lakukan stretching seperti ini. Kayak senam inilah stretching gitu ya. Ya. Per 1 jam sekali 5 menit. 5 menit cukup. Artinya yang penting dia relax dulu keluar dari situ. Dan itu juga akan baik membuat peredaran darah di perifer dari jaringan-jaringan di kaki atau di tangan aliran baliknya jadi lebih baik. Dan itu insya Allah akan membuat oksigenasi ke otak kita menjadi lebih karena stretching tadi, dan membuat justru ide-ide baru akan lebih muncul gitu pada saat itu. Kalau posisi tidur, ada orang kadang kan tidur nih, ini kan kita bicara duduk dok. Kalau orang tidur nih, itu apakah sama posisinya? Ya kalau tidur sih, kalau dia pakai bantal lehernya ketekuk juga ya sama aja. Sama aja ya. Cuma kalau dia tidur nggak pakai bantal misalnya, mungkin kesannya lehernya lebih aman kan, karena nggak pakai bantal dia kesannya lurus, walaupun sebenarnya leher itu punya lengkungan yang tadi saya sebutkan, ada curve-nya. Tapi katakan dia tidak terlalu membahayakan untuk tulang belakang lehernya. Tapi untuk tidur itu terutama mata problemnya. Jadi kalau tidur kan kita lihat gini nih. Iya. Jadi kita bisa rabun jauh. Cenderung lihat dekat, kita rabun jauh. Itu yang paling awal. Tapi rabun jauh kita tuh bisa koreksi pakai kacamata kan. Nah, cuma yang problem itu kalau seandainya pasiennya ini menggunakan gadgetnya di ruangan yang gelap. Kan biasanya kamar mati lampu tuh. Nah, kalau mau tidur malam kan kamarnya mati lampu. Jadi pada saat mati lampu itu kita akan terbiasa melihat di ruang gelap. Maksudnya apa? Ini di hitam mata kita ini
ada lingkaran kecil di tengahnya namanya pupil. Pupil. Ya, pupil tadi kalau di cahaya terang Kecil ya. dia akan mengecil Kecil. karena meminimalisir cahaya masuk. Oke. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke ruang gelap, dia melebar. Nah, pada saat malam kita mau tidur, dia melebar kan? Lebar. Ya ada Nah, cahaya gitu. terus kita jawab WA dulu dah sebelum tidur. Oke. Itu pupil gimana tuh, Bro? Pupil jadi kecil waktu Oh, kecil. Oke. waktu kita gunakan gadgetnya kan. Terus letakin lagi, Gede lagi. gede lagi. Oh. Terus dibalas sama teman kita. Kan pengen lihat lagi kan? Lihat lagi, kecil lagi gitu kan. Pupilnya terlalu capek ya dipakai terus ya. Ya, artinya itu buat problem. Dan akhirnya nanti yang dikhawatirkan otot-otot pengecil pupil tadi, ya, otot-otot pengecil pupil tadi itu jadi kaku gitu. Sehingga akhirnya dia nggak bisa mengecil secara sempurna. Oh, gitu. Kalau dia nggak bisa mengecil secara sempurna, dia memang kecil, tapi nggak bisa secara sempurna betul-betul kecil. Akibatnya intensitas cahaya masuknya jadi besar, nggak bisa terkontrol oleh dia. Nah, akibatnya apa kalau itu terjadi? Rusaklah ujung saraf penglihatan Saraf di dalam, penglihatan. atau nervus opticus atau saraf nomor 2, saraf kranial nomor 2. Ujung sarafnya itu namanya papil. Nah, kalau papilnya rusak, matanya buta. Makanya ada orang tuh mungkin pernah dengar ya, masih pernah dengar bahwa ada anak main gadget sampai buta. Iya. Itu problemnya kemungkinan besar dia main di ruangan yang gelap gitu. Dan terlalu lama, ekstrim lah ya. Iya. Ruangan gelap. Nah, kita juga baca dalam website resminya Gerakan Gadget Sehat Indonesia GGSI bahwa Prof mengaitkan ini dengan Indonesia Emas 2045. Ya. Ini menarik nih, jadi tidak hanya bernuansa kesehatan ansih tapi ada bicara peradaban. Itu maksudnya gimana, Bro? Ya, karena begini, kita kalau mau bicara 2045, maka kita nggak bisa langsung ke sana, harus ada antaranya gitu. Dan itu 2030 itu salah satu momen penting gitu kalau dilihat dari struktur populasi kita sekarang. Karena saat ini kan kita mengalami bonus demografi nih namanya, kan sering kita dengar di mana jumlah orang muda jauh lebih banyak daripada jumlah orang tua. Harapannya kan produktivitas kita akan meningkat luar biasa. Nah, tapi kalau orang mudanya justru yang terjadi adalah mengalami kecacatan, justru kan angka ketergantungannya yang naik. Jadi bukan lagi bonus demografi, tapi bencana demografi. Kan? Karena generasi kita ke depan ini, mereka akan mengalami persaingan yang lebih berat. Betul. Jadi di satu sisi, kalau kita lihat tadi ya, bicara populasi tadi, 277 penduduk Indonesia saat ini, itu 69,9 atau 70%-nya itu adalah usia produktif. 15 sampai 64 tahun. Masalahnya di 55 sampai 64 tahun, di 10 tahun teratas yang bakal keluar itu kurang lebih besarnya 17 jutaan. Kurang lebih ya. Nah, di 10 tahun yang bakal masuk 5 sampai 14 tahun itu jumlahnya populasinya sekitar 37 jutaan. Jauh. Jadi ada delta 20 juta. Jadi artinya dalam waktu 10 tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan akan ada pertambahan populasi usia produktif sebanyak 20 juta. Artinya persaingan di antara sama anak bangsa pun itu jauh lebih padat, jauh lebih sesak daripada hari ini. Satu. Kedua, sebagai bagian dari globalisasi, kita nggak bisa menutup orang asing untuk masuk. Betul. Orang Cina, orang India, orang Vietnam, orang Afrika. Borderless lah ya. Ya, semua bisa masuk. Artinya ananda-ananda yang sekarang ini sedang dalam pendidikan, nantinya mereka tamat, itu harus siap bersaing dengan orang dari negara manapun. Nah, yang lebih gila lagi, ananda-ananda kita itu, mereka itu bersaing dengan mesin sekarang. AI, Artificial Intelligence. Sesuatu yang kita dulu nggak pernah ngalamin. Nah, apa tuh? Kita bisa bicara panjang tentang AI, tapi yang paling gampang itu sebuah contoh di mana kita sekarang masuk ke tol, nggak perlu pakai orang yang jagain pintu tol. Kita nggak ketemu orang di pintu tol. Tapping kartu, pelangnya kebuka. Itu satu cerita. Nah, saya nggak tahu apakah 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang kita masih ketemu kasir bank. Tuh. Ya, karena kita bisa setor, tarik, transfer, buka buku rekening bahkan, atau cetak buku rekening itu di ATM. Di ATM. Ya.
Jadi sudah sedemikian rupa eh, kemajuan dari artificial intelligence tadi mewarnai kehidupan kita. Bahkan ada satu profesi dokter spesialis itu yang juga bisa, ada beberapa sebenarnya sih, tapi kita ambil satu contoh misalnya. Foto-foto ronsen, foto MRI itu kan dibaca oleh dokter spesialis radiologi. Jadi bukan hanya dokter umum, tapi dia harus spesialis radiologi. Jadi selesai fotonya ya dari mesinnya tadi diterjemahkan atau diinterpretasikan, interpretasinya ditulis oleh dokter spesialis. Nah sekarang ada mesin ronsen, mesin MRI yang keluar hasilnya sak tulisannya. Udah analisanya. Iya. Karena AI tadi dia bisa memadukan data sekian juta foto untuk memunculkan apa kesimpulan-kesimpulan dari setiap bentuk foto tadi. Memang saya lihat seperti dokter radiologi tadi, mereka juga sekarang mulai mengembangkan tindakan-tindakan radiologi intervensi di luar dari sekedar membaca foto saja. Nah, tapi itu satu bidang yang bisa tergantikan. Nah, jadi nanti generasi-generasi muda kita akan berhadapan dengan orang yang jauh lebih banyak, populasi yang lebih besar, tapi kesempatannya makin sedikit karena ada profesi-profesi yang mungkin akan digantikan oleh mesin tadi. Jadi persaingan yang akan berat. Pilihannya adalah mereka harus berkualitas. SDM berkualitas kunci. Iya. Bukan jumlah tapi kualitasnya. Jadi pintar itu bukan pilihan lagi, tapi itu wajib. Iya, itu wajib. Jadi orang yang bermoral baik, yang dapat dipercaya, itu wajib. Bukan lagi optional pilihan. Juga menjadi orang yang sehat dan kuat, itu wajib. Bukan pilihan lagi. Jadi harus benar-benar berkualitas. Nah, dokter dalam rangka itu kemudian mengingatkan, ini bahaya nih kalau kita nggak pakai gadget dengan sehat gitu, Prof. Ya? Betul. Efeknya jangka panjang nih. Iya. Pada Indonesia juga gitu, Prof. Betul. Masya Allah. Nah, kalau kita kembali kepada tadi pembicaraan tentang GGSI gitu, Prof. Sambutannya gimana, Prof? Kalau selama perjalanan dari bulan Desember sampai sekarang gitu. Oh ya, bagus. Justru karena itu kita mencoba untuk mulai mengembangkan ini ke provinsi-provinsi lain, ke pulau-pulau lain, karena memang ini sesuatu yang kita lihat memang dibutuhkan. Dari data kita melihat bahwa orang menggunakan gadget itu, bahkan CEO-nya Apple sendiri itu menegur Indonesia kan, menyatakan bahwa Indonesia itu dengan jumlah durasi pemakaian gadgetnya itu sangat besar, sampai 6 jam berapa menit gitu per hari, rata-rata per hari orang Indonesia menggunakan itu. Seperempat hidupnya dapat gadget lah. Seperempat hidupnya kan 24, 6 seperempat hidupnya ya. Lebih dari seperempat hidupnya ya, karena 6 sekian gitu. 6 sekian jam lebih. Oke. Nah, kalau kita nih, Prof, kayak muda-muda yang gadget banget lah gitu. Apa sih ciri-cirinya kita udah harus antisipasi? Artinya kalau udah pegal sebelah mana gitu, kita udah harus hati-hati nih. Apa warningnya tuh? Ya tadi misalnya mulai ada tanda-tanda seperti tadi. Tegang di leher, berat di pundak, tangannya kesemutan, gampang capek, lemas. Kalau tidur, istirahat tetap nggak segar. Nah itu kita udah mulai harus mikir tuh. Tapi kembalikan aja ke dua hal tadi, posisi dan durasi. Itu dulu yang kita lakukan. Insya Allah itu bisa memperbaiki. Jadi untuk sebagai tahap awalnya itu dulu. Saya sempat baca juga ada kayak quotes Prof nih. Tubuhmu sinyal terbaikmu gitu, Prof, kurang lebih. Apa tuh kan? Saraf kan ngasih sinyal-sinyal gitu ya. Betul. Jadi Allah juga nyiptain saraf itu buat ngasih rambu kayak merah, kuning, hijau gitu ya. Ya, jadi artinya itu udah tanda buat kita bahwa ini ada sesuatu nih. Makanya lakukan kebiasaan yang berbeda, yang tentu lebih sehat, yang bisa mengurangi problem resiko dari hal-hal yang tadi itu. Ya itu, jadi saraf kan semacam kayak kabel-kabelnya ya untuk hubungan dengan otak kita, dan itu sangat rawan sekali gitu, Prof. Kira-kira hal apa lagi, Prof, yang kita perlu ketahui tentang gadget sehat ini, Prof, dan bagi kita selaku pengguna gadget nih? Nah, sekarang sih kita harus pastikan bahwa jangan sampai kita dikendalikan oleh gadgetnya. Kita harus mengendalikan. Kita bukan anti gadget. Saya masih pakai gadget saya. Buat apa? Buat hiburan saya pakai. Tapi kalau buat hiburan, pastikan berapa lama kita mau menggunakannya untuk hiburan. Mungkin kita dengerin musik atau
kita dengerin pengajian kah, atau kita dengerin YouTube, podcast, podcast. ya seperti itu. Nah 1 jam, kalau gitu setel aja alarmnya 1 jam, dan kita kan nggak harus lihat tuh kalau podcast, apalagi Dengerin aja. dengerin bisa, jadi nggak mengganggu posisi tulang belakang kita. Tadi kita baru bicara tentang masalah saraf kesehatan. Saya juga baca di platform resminya Prof di GGSI. Ada kaitan dengan penyakit mental juga ya Prof? Oh ya. GGSI ini dan pengen ke situ arahnya. Bukan pengen ke situ arahnya sebenarnya, tapi kita nggak bisa menafikan gitu. Memang kita teriak kencengnya awalnya itu di fisik, bahwa ini ada problem fisik yang bermasalah. Tapi karena kita ngeliat dalam perjalanannya, ternyata ini kan problemnya wah lebih kompleks lagi. Bayangin, dari anak umur 0 tahun Baru brojol lah gitu ya. baru brojol, yang tadi mungkin udah saya sebutkan atau belum tuh, yang Posyandu tadi iya, kan, iya. dari umur 0 tahun udah dikasih gadget sama ibunya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus. Nah itu pertama-tama sekali yang terjadi pada anak-anak 0 tahun 1, 2 itu adalah speech delay. Kemampuan bicaranya itu terlambat gitu. Nah kenapa? Gadget ini hanya merangsang kita untuk melihat, merangsang kita untuk mendengar. Dia tidak merangsang kita untuk bicara. Akibatnya anak-anak tadi yang dikasih dari umur 0 tahun tadi, dia udah 4 tahun juga nggak bisa bicara. Nah itu banyak sekarang seperti itu. Anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun Masuk SD nggak bisa bicara aja. nggak bisa bicara. Iya, iya. Nah dikatakan autis misalnya, ya autis itu punya kriteria sendiri, jadi nggak bisa kita samakan. Tapi itulah kenapa gadget itu menjadi problem, karena dia hanya merangsang melihat, mendengar, tidak bicara. Dan kalau ini dibiarkan masuk ke sekolah, anaknya masuk sekolah, dia nggak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Waduh itu sedih tuh. Iya. Sampai ada istilah useless generation kan. Useless. Itu kan waduh kacau banget kalau anaknya umur 6 tahun 7 tahun masuk sekolah nggak bisa fokus dengan pelajaran sekolahnya, dia semua terus goyang perhatiannya kemana-mana. Nah itu problem. Belum lagi kalau anak-anak remaja ke atas nih sekarang, yang lagi tren buat anak-anak remaja sampai orang tua juga sekarang nih, judi online. Iya. Nah itu masalah besar lagi. Judi online buat ketagihan. Kalau mereka nagih bermain judi online tadi, uangnya akhirnya habis, larinya kemana? Kejahatan. Bisa kejahatan, Bisa pinjol. bisa pinjol. Pinjol. Nah kejebaklah dia di pinjol. Iya. Makin nggak bisa bayar kan? Akibatnya semua data dia dibuka, semua orang-orang yang ada di list daftar nama dia diteleponin untuk mengganggu dia. Akhirnya dia jadi frustrasi, akibatnya bisa melakukan bunuh diri. Makanya kita sekarang sering dengar tuh ada Iya. sepertinya, tapi saya belum dapat data yang keluar tuh apakah memang bunuh diri itu angkanya meningkat. Tapi kita mulai dengar bahwa orang ada yang bunuh diri karena problem pinjaman online yang nggak terbayar. Nah, dan apa akibatnya kalau mereka misalnya dia Tiger nih nggak bunuh diri deh, tapi dicari duitnya untuk bayar itu, larinya kemana? Ke kriminal, begal dan sebagainya, itu jadi yang cepet lah ya. naik. Narkoba yang cepet duitnya. Nah itu jadi problem lagi gitu. Nah makanya ini jadi betul-betul sesuatu yang kita harus cegah, jangan sampai kerusakan masyarakat khususnya generasi muda ini menjadi petaka yang akan membuat kita justru tidak mengalami bonus demografi, tapi malah bencana demografi gitu. Dan memang kan fenomena mental health itu udah fenomena anak muda ya. Iya, betul. Banyak gangguan jiwa, seterusnya itu juga dari efek tadi ya. Kemudian gadget yang tidak sehat itu ya. Ya, kalau itu terutama dari sisi konten memang. Konten yang dilihat. Konten, kadang mungkin mereka katakan gini ya, ada istilahnya itu persepsi realitas yang berubah. Nah, jadi orang yang tadinya masyarakat yang bagus, tata keramanya baik, orang tua menghormati orang tua dan sebagainya, sopan santunnya baik, tapi ada contoh lain
tokoh lain yang ditiru gitu. Oke. Nah mungkin dari videonya, dari drama-drama di YouTube tadi, itu menjadi sesuatu yang membuat perubahan dari realitas. Nah itu juga bisa membuat orang yang tadi itu jadi mungkin berperilaku tidak baik, artinya tidak sopan misalnya ke orang tuanya, karena budaya yang ada di Berbeda. video yang ditonton tadi gitu kan. Iya. Di bahasa awam kita punya dua dunia sendiri. Hmm. Di bahasa kita kan itu autis, itu bahasa kita yang awam nih itu kan. Jadi kayak dunia nyata mah ini kan beda jauh kan gitu kan. Iya. Nah, itu yang sangat terasa ya Prof ya di situ. Iya. Nah belum lagi ya tadi itu anak-anak yang jadi melihat tokohnya yang rapuh gitu. Mereka juga ikut meniru tokoh itu, berharap akan ada kasih sayang yang diberikan gitu kan. Ada pahlawan di ujungnya ada datang pahlawan. Nah tapi problemnya kan itu gitu. Jadi ya itu menjadi problem tersendiri, dan satu hal memang orang tua harus punya peranan lebih besar saat ini. Tadi misalnya anak-anak umur 0-1-2 tahun itu gimana cara mengatasinya? Ya ambil gadgetnya, main sama anaknya. Tapi aduh saya seharian udah sama anak nih, capek nih, udahlah saya mau butuh me time gitu. Nggak ada me time dulu. Gitu. Aduh me time dulu nih 2 jam nih kan, ibu-ibu kan biasa masak apa saja, udah me time dulu kasih HP gitu. Nggak bisa ya, Bro. Ini saat yang paling penting ya, karena problemnya banyak banget. Tadi ya saya katakan ambil gadgetnya, main sama anaknya. Itu betul-betul bisa membuat anak itu bisa lupa loh dengan gadgetnya, kalau itu dibuat satu kebiasaan. Nah, anaknya nangis dong kalau saya ambil gadgetnya. Iya, anaknya nangis. Tapi kalau bapak ibunya biarin, someday ibunya yang nangis, bapaknya yang nangis. Ketika dia nggak lagi bisa diharapkan, ketika dia betul-betul jadi useless generation, selesai anak itu. Terus di dalam dunianya. Ibunya yang nangis, bapaknya yang nangis. Jadi sebelum itu terjadi, putus dulu nih mata rantainya. Ambil anaknya. Kalau dia pukul-pukul bapak ibunya, itu biasa. Yang gila kalau anaknya mukul kepalanya sendiri, ngantukin kepalanya ke dinding. Jadi tantrum seperti itu, dan itu terjadi gitu. Nah, harus, dan nggak bisa diwakilkan oleh asisten rumah tangga gitu. Kadang-kadang ada yang berobat, bapak ibunya kerja, ya udah nanti pergi sama mbak ya, pergi ke dokter, ya udah, nggak bisa. Jadi ketahanan keluarga juga prinsip dan fundamental. Justru sekarang sangat fundamental. Termasuk buat yang remaja-remaja tadi. Ya. Nah, mungkin di akhir Prof ada pesan lanjutan lagi tadi yang perlu diketahui oleh netizen, oleh pemirsa terkait dengan gadget sehat ini, yang jangan sampai kita jadi useless. Itu kan bahasa kitanya generasi sampah lah gitu ya. Itu apalagi sih Prof yang kita perlu ketahui? Banyak hal yang memang kadang kita nggak bisa jelaskan juga dalam satu kesempatan ya. Tapi bisa dilihat di IG saya juga bisa. Di IG Prof Rida Dharmajaya, di situ ada cerita yang menarik ya, banyak hal ya. Karena terutama kalau masalah perilaku tadi yang sampai terganggu itu memang sulit sekali untuk kita kembalikan, dan kedekatan kepada Sang Halik itu artinya sholat subuh bersama dengan orang tuanya, yang mana mungkin sudah bertahun-tahun itu nggak dilakukan bersama, itu punya poin penting. Secara spiritual harus pendekatannya udah. Karena itu nggak mudah. Nah, untuk mungkin pesan yang bisa saya sampaikan ya, buat orang tua, jangan tinggalkan anaknya. Jangan pernah berhenti berharap pada ananda-anandanya. Jangan biarkan mereka sendiri, karena justru saat ini adalah saat-saat penting di mana mereka sangat membutuhkan kehadiran fisik, baik itu kehadiran fisik atau ketika ikatan batin lah gitu ya. Iya, ataupun juga kedekatan yang sifatnya emosional, yang bisa dijalin lewat hubungan telepon misalnya atau apa, tapi terutama dari sisi fisik, yang perhatikan mereka. Terutama dari sisi fisik, main bareng mereka, even mainnya memang main gadget, tapi main bareng mereka,
Dan kita tahu bahwa kita mau mengurangi dia nih. Oke. Ya, jadi buat orang tua jangan tinggalin anaknya. Ya, ini juga ngomong ke diri saya nih sebenarnya karena saya ninggalin nih sekarang. Buat roadshow ini saya ninggalin nih, saya udah waduh. Saya tadi telepon sama anak saya sebelum acara ini juga, gimana, apa kabar, gini. Juga dalam setiap kesempatan tuh sebenarnya saya ngomong ke diri saya juga gitu. Nah, dan buat ananda-ananda semua, generasi-generasi muda Indonesia, jangan sia-siakan kesempatan ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ananda-ananda semua itu adalah masa depan bangsa ini, yang akan menentukan arah bangsa ini, yang menjadi pewaris sah dari negeri ini. Negeri yang kaya raya ini itu akan diwariskan kepada ananda-ananda sekalian, penerus-penerus bangsa ini. Dan bicara warisan bukan hanya bicara menerima, tapi juga bicara tanggung jawab. Berapa banyak orang tuanya mampu meninggalkan harta, meninggalkan aset, tapi anaknya tidak punya kemampuan untuk mengelola asetnya. Akhirnya bukan asetnya yang bertambah semakin besar, tapi aset yang ada malah terjual begitu saja, habis begitu saja. Nah, jadi bersiaplah menjadi generasi yang berkualitas. Yang tadi saya sampaikan, mungkin jadi pintar itu bukan lagi pilihan, harus, itu wajib. Jadi orang yang berakhlak baik itu wajib. Menjadi orang yang sehat dan kuat itu wajib. Jadi dengan begitu, ananda semua, anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang berkualitas. Kalau generasi mudanya berkualitas, maka kita akan bonus demografi terjadi. Bukan bencana demografi. Dan kalau bonus demografi ini benar menjadi faktual, maka kita akan menjadi salah satu negara 5 besar dunia yang akan menguasai. Insya Allah. Jadi superpower dunia ya, Prof ya? Iya. Masya Allah. Ya, luar biasa nih obrolan dengan Prof. Jadi dari mulai kesehatan, nyambung ke mental, nyambung juga ke spiritual ya, Prof ya? Dan juga berkaitan dengan masalah ketahanan keluarga, dan saya kira sangat kompleks, dan gerakan Prof ini gerakan yang di Indonesia mungkin perlu terus digaungkan. Bagaimana gadget sehat dan lain-lain, dan beliau sekarang lagi roadshow. Terima kasih para pemirsa Sabili ID yang barangkali berkenan, jangan lupa follow akun Instagramnya Prof ya. Rida Dharmajaya, Prof Rida Dharmajaya. Dan itu di sana lengkap informasi dan seterusnya di sana juga untuk barangkali bisa berbincang dengan Prof Ridho Dharmajaya. Baik Prof, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Di tengah kesibukan roadshow-nya kita ini dulu kesini untuk bicara dengan pemirsa Sabili ID. Demikian pemirsa Sabili ID, obrolan kita pada kali ini dengan Prof Ridho Dharmajaya, inisiator gerakan gadget sehat Indonesia, sehingga kita bisa mempertahankan kualitas SDM kita dan bersiap untuk menyongsong bonus demografi di 2045. Jangan lupa untuk senantiasa follow, like, and subscribe channel kita dan dukung terus. Dan juga jangan lupa channel Prof, akun Instagramnya di follow biar dapat banyak informasi yang manfaat. Kita jumpa lagi dalam pertanyaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.